Provinsi Jian terletak di utara negara bagian Yue, menduduki peringkat kedua di antara 13 provinsi. Wilayahnya terdiri dari banyak bukit dan penduduknya jarang. Provinsi ini juga berbatasan dengan negara bagian Yuanwu. Pegunungan Taiyue terletak di bagian barat provinsi dan membentang sejauh beberapa ribu mil. Selain itu, berbagai jenis binatang buas dan burung pemangsa hidup dalam jumlah besar di dalam hutan pegunungan yang terpencil. Kadang-kadang, bahkan penambang kayu dan pemburu akan menyebarkan rumor bahwa mereka telah melihat dewa dan monster yang semakin menyelimuti lokasi tersebut dalam misteri. Tentu saja, tidak ada orang biasa yang akan mengira bahwa selama beberapa ribu tahun, pusat pegunungan ini telah menjadi rumah bagi salah satu dari 7 sekte kultivator besar, Lembah Mapel Kuning. Dari pemandangan di atas, tampak tidak berbeda dengan pegunungan lainnya. Panggung hutannya curam dan hutannya rimbun. Namun, itu sepenuhnya ilusi, karena sebenarnya ditutupi oleh formasi yang sangat besar dan seluas sekte. Di bawah formasi itu terdapat menara dan aula besar yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibangun sejak lama. Bahkan ada kultivator yang sibuk terbang di ketinggian rendah di atas alat sihir pedal berbentuk daun. Cerita berpindah ke aula utama Lembah Mapel Kuning. Master Sekti Lembah Mapel Kuning saat ini, Zhongling Dao, sudah berusia 100 tahun. Namun, ia masih memiliki penampilan setengah baya dengan 3 helai rambut wajah yang panjang, terdiri dari kumis dan jenggot. Ia adalah seorang kultivator pembentukan fondasi tahap akhir, dengan watak yang tenang dan alami serta terampil dalam bernegosiasi. Di dalam sekte, prestasinya tinggi. Para tetua sekte dan sesama saudara kultivator sangat percaya padanya. Namun, Master Sekte Zong yang selalu tenang dan percaya diri ini kini menegangkan alisnya saat ia duduk di kursi utama aula utama. Ia sedikit tak berdaya menyaksikan pertikaian sengit di depannya antara seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Di aula besar ada lebih dari 10 kultivator lain di kedua sisi, masing-masing dengan ekspresi berbeda, dan mereka semua adalah pengurus Lembah Mapel Kuning. Kakak senior Murong, jelas bahwa beberapa bulan yang lalu kami telah mendistribusikan semua pil pembentukan fondasi. Namun, reservasi cucu keponakan saya sebenarnya dibatalkan dan diberikan kepada seorang kultivator bebas. Ini keterlaluan. Pria tua itu berteriak dengan marah ke arah seorang parubaya itu. Sungguh mengherankan, lelaki tua ini tidak diragukan lagi jauh lebih tua daripada orang setengah baya itu. Tetapi dia masih memanggilnya kakak senior. Saudara mudanya, ini bukan kecelakaan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun, seseorang telah memasuki sekte melalui penggunaan surat kenaikan abadi. Bagaimana kita bisa mengabaikan ini? Kita harus memberi orang ini pil pembentukan fondasi. Orang parubaya itu berkata dengan tenang dengan ekspresinya yang tidak berubah. Namun orang ini sama sekali bukan orang dari klan kultivator dan hanya seorang kultivator bebas. Apakah kita masih harus memberinya pil pembentukan fondasi dalam keadaan seperti itu? Menurutku membiarkannya masuk ke sekte saja sudah cukup. Dengan begitu, dia akan menganggapnya sebagai keberuntungan besar. Ucap orang tua itu membantah sambil memerah karena marah. Saudara mudanya, kata-kata ini tidak boleh diucapkan. Bagaimana kau tahu bahwa leluhurnya bukan dari klan kultivator? Mungkin klannya menurun dan kemudian ia menjadi kultivator bebas. Selain itu, siapa yang bisa menjamin klan mereka sendiri tidak akan melemah seiring bertambahnya usia? Mungkin suatu hari klannya milik saudara mudanya juga akan menurun. Ketika saatnya tiba, di mana salah satu generasi masa depan klannya membawa kitab kenaikan abadi, apakah Lembah Mapel Kuning kita tidak akan memberi mereka pil pembentukan fondasi dan hanya meminta mereka memasuki sekte? Jika saudara muda berani bersumpah, sumpah beracun ini di depan kita semua, aku Murongsan akan berbalik dan melupakan masalah pil pembentukan fondasi, ucap Murongsan. Perkataan lelaki parubaya yang tenang dan penuh percaya diri itu membuat wajah lelaki tua itu pucat pasi lalu hijau, membuatnya tak dapat berkata-kata.
Bagaimana mungkin lelaki tua itu berani bersumpah seperti itu? Bahkan jika dia bersumpah, hanya dia yang akan berdiri di samping dan meninggalkan masalah ini. Siapa yang tahu apakah orang lain akan turun tangan? Namun, mengapa pil cucu keponakanku harus diberikan kepada orang lain? Apakah pil milik yang lain tidak mungkin diberikan? Tanya lelaki tua itu tidak mau mengakuinya. Anda pasti bertanya mengapa cucu keponakan dari saudara bela diri junior ini sangat kurang. Ketika diuji, pangkatnya sebenarnya hampir berada di peringkat terakhir. Ucap pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Melihat orang di seberangnya bertindak seperti ini, akar gigi lelaki tua itu terasa sakit karena kebencian. Namun demi kebaikan keponakannya, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan tekad yang kuat, dia melanjutkan. Peringkat keponakanku memang agak buruk, tetapi dia tidak berada di peringkat terakhir di antara mereka yang belum meminum pil pembentukan fondasi. Bukankah masih ada 2 orang lainnya? Ucap pria tua itu. Saudara muda bela diri benar. Ada 2 orang lainnya yang diuji di peringkat lebih rendah dari cucu keponakanmu. Namun, keadaan mereka berdua benar-benar tidak biasa. Mereka hanya memiliki keluhan terhadap cucu keponakan saudara muda bela diri. Pria parubaya itu berkata dengan suara penuh belas kasih. Apa yang tidak biasa? Jika kamu tidak memberiku alasan yang meyakinkan, aku tidak akan menelan nada suaramu. Orang tua itu gugup dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Benar-benar tindakan yang nekat. Apa yang tidak bisa diterima? Kedua orang itu benar-benar tidak biasa. Melewati kedua orang ini, murid junior saudara bela diri dipilih. Aku juga setuju dengan ini. Mengenai alasannya, junior bela diri tidak perlu bertanya. Aku bisa memberimu penjelasan, ucap Zhong Lingdao. Zhong Lingdao setelah melihat orang tua itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, menundukkan wajahnya dan memarahinya. Melihat Zhong Lingdao berbicara seperti itu, hati lelaki tua itu bergetar ketakutan. Dia hanya tahu bahwa selama ujian, seharusnya ada 2 orang di belakang cucu keponakannya. Adapun siapa, itu benar-benar tidak tahu. Ini membuatnya benar-benar marah dan tidak puas. Mungkinkah benar-benar ada semacam pengecualian yang menyebabkan bahkan Master Sekte yang ketat dan tidak memihak pada saat ini berpihak pada mereka? Zhong Lingdao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada sarjana setengah baya itu untuk kembali ke tempat duduknya semula. Ia kemudian menghela nafas dan berkata, "Saudara muda bela diri ya, aku takut kali ini aku benar-benar harus berbuat salah kepada cucu keponakanmu." Dari kedua orang itu, satu adalah satu-satunya keturunan bibi bela diri Hongfu dari dunia sekuler. Itulah sebabnya meskipun gadis muda itu awalnya tidak memenuhi standar ujian, aku telah memilihnya untuk masuk dalam daftar orang-orang yang akan menerima pil pembentukan fondasi. Tentunya, murid bela diri muda tidak ingin mengambil pil pembentukan fondasi orang ini, bukan? Ketika lelaki tua itu mendengar nama Hongfu, dia terkejut. Raut wajahnya langsung berubah drastis dan dipenuhi rasa takut dan gentar. Karena dia adalah keturunan bibi Hongfu, wajar saja kalau dia harus menjaganya. Bagaimana mungkin adik kecil ini tidak menghormati orang yang lebih tua dengan cara seperti ini? Adik kecil ini yakin dengan rencana orang ini dan mengalah. Ucap orang tua itu berbicara dengan wajah agak pucat. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Master Sekte Zhong sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keturunan perempuan dari ahli formasi inti lembah mapel kuning, bibi Hongfu, yang temperamennya diketahui semua orang. Jika dia benar-benar mencabut kualifikasi gadis muda itu untuk mencapai pembentukan fondasi, lelaki tua itu tidak hanya akan sial. Mungkin bahkan Master Sekte ini tidak akan memiliki hari-hari yang baik di depannya. Dan yang satunya lagi, ucap lelaki tua itu masih belum menyerah. Meskipun dia tahu orang yang tersisa ini pasti punya cukup pembenaran, dia masih ditanya dengan pikiran yang mencari-cari sebuah kebetulan. Sedangkan untuk yang satunya, tubuhnya memiliki akar spiritual atribut angin yang aneh. Apakah ini cukup untuk pembenaran? Zhong Lingdao menjawab dengan santai sambil memutar jenggotnya yang panjang dengan jari-jarinya.
Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tetap diam. Aturan sekte Lembah Mapel Kuning memiliki sebuah pasal yang menyatakan akar surgawi dan akar spiritual yang tidak biasa diutamakan dalam pembentukan fondasi. Tidak ada yang bisa dia keluhkan. Akan tetapi, meskipun cucu keponakannya itu bukan cucu kandungnya, sejak ia masuk sekte, ia sangat memperhatikan pertumbuhannya sejak hari-hari pertama. Ia bahkan lebih dekat dengannya daripada cucunya sendiri. Bagaimana mungkin ia tega mengatakan kepadanya bahwa kualifikasinya telah dicabut? Kalau begitu, keponakan buyutku benar-benar tidak punya harapan. Harus diketahui bahwa jika dia menunggu 10 tahun lagi, dia akan kehilangan waktu optimal untuk mencapai dan akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pembentukan fondasi di masa hidupnya ini. Kata-kata lelaki tua itu agak suram, menimbulkan bisikan-bisikan di antara mereka yang duduk. Saudara mudanya, mungkin masih ada jalan. Seorang lelaki tua berwajah agak muram dengan hidung mancung berdiri dan menghibur lelaki tua bermargaya itu. Apakah kakak seniormu punya cara? Ketika lelaki tuanya mendengar ini, jiwanya bergetar. Di dalam sekte, kakak seniormu ini terkenal karena banyak memiliki akal. Mungkin dia benar-benar punya cara. Orang tua bermargawu itu tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke Zhong Lingdao dan memberi hormat kepadanya. Kemudian bertanya dengan suara yang jelas, "Bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte, apa saja sifat-sifat akar spiritual orang yang membawa kitab kenaikan abadi? Apakah Anda sudah mengujinya? Apa bakatnya?" Ucap pria tua. "Sepertinya tidak terlalu bagus. Saudara muda Wang, Anda mengujinya secara pribadi. Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" Ucap Zhong Lingdao bertanya kepada seseorang dari sisi kiri barisan. "Baiklah, kakak senior, Master Sekte." Seorang setengah baya yang mengenakan pakaian hijau muda berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Usia orang ini tidak tua. Dia berusia 18 atau 19 tahun. Dia telah mencapai lapisan ke-9 awal dalam teknik kultivasi dasar atribut kayu. Akar spiritualnya adalah 4 atribut kecuali logam. Itu dapat diklasifikasikan sebagai akar spiritual palsu. Dilihat secara keseluruhan, bakat orang ini berada di bawah. Namun, dia telah menemukan pertemuan yang tidak dia sengaja dan berlatih dengan tekun. Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa mencapai keadaan saat ini? Jika dia tidak memiliki keberuntungan lain dalam kehidupan ini, dia paling banyak berlatih teknik kultivasi dasarnya hingga lapisan ke-11 atau ke-12, serta tidak dapat memasuki pembentukan fondasi. Bahkan jika dia meminum pil pembentukan fondasi, peluangnya untuk memasuki pembentukan fondasi kemungkinan hanya 1%. Ucap seseorang yang dipanggilnya saudara muda Wang itu menjelaskan. Bagus. Orang tua bermargawu itu menunggu sampai saudara muda Wang mengatakan ini sebelum menyela dengan keras. Apa yang baik? Orang tua bermargaya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang lain menatap lelaki tua bermargawu itu dengan tatapan ragu. Hanya Zhong Lingdao yang mengernyitkan dahinya. Dia sudah sedikit menebak dalam benaknya. Bolehkah aku bertanya kepada ketua sekte? Jika orang yang datang itu mengambil inisiatif untuk melepaskan pil pembentukan fondasi, apakah itu akan dianggap melanggar janji kita? Tanya lelaki tua bermargawu itu. Tentu saja. Namun, tidak seorang pun boleh menggunakan ancaman atau kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, reputasi Lembah Mapel Kuning kita akan hancur, kata Master Sekte Zhong dengan lembut dan serius. Master Sekte, jangan khawatir. Ini wajar saja. Lelaki tua bermargawu itu tersenyum tipis lalu menoleh ke arah lelaki tua bermargaya dan berkata, Saudara mudanya, kamu tidak keberatan menghabiskan beberapa barang untuk membeli pil pembentukan fondasi kan? Harus diketahui dengan bakat yang rendah seperti itu, tingkat keberhasilan untuk memasuki pembentukan fondasi sangatlah kecil. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang bagus. Dia bisa melepaskan pil pembentukan fondasi untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih praktis. Ucap lelaki tua bermargawu itu berkata dengan penampilan yang sangat percaya diri. Benar sekali, kakak seniormu benar-benar punya ide bagus.
kedua mata lelaki tua bermargaya itu berbinar karena kegembiraan. Kemudian dia menoleh ke arah Zhong Lingdao dan dengan penuh harap dia bertanya, "Master Sekte, bisakah saya bertemu dengan pemilik kitab kenaikan abadi? Saya ingin berbisnis dengannya dan menukar sesuatu dengan penolakan sukarelanya terhadap pil pembentukan fondasi," ucap pria tua ya. Ketika Zhong Lingdao mendengar ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sebelum mengangguk. Namun, dia mengingatkan lelaki tua itu bahwa dia tidak boleh melampaui batas dan memaksakan transaksi sebelum membiarkan saudara bela diri Mudawang melihat tamu tak diundang itu. Kemudian, orang tua dan saudara Mudawang keluar dari aula utama. Setelah menginjak alat ajaib berbentuk daun, mereka segera terbang ke langit menuju gedung penyambutan tamu di Lembah Mapal Kuning. Cerita berpindah. Di sebuah ruangan di gedung penyambutan tamu Lembah Mapal Kuning, seorang pemuda sedang berbaring di suatu tempat menatap atap sambil melamun. Dia adalah Hanli yang mengikuti mereka ke Lembah Mapal Kuning setelah berakhirnya majelis kenaikan abadi. Setelah Hanli membunuh 2 orang kultivator yang menyergapnya, tanpa ada pertemuan eksternal lebih lanjut, dia bergegas ke suatu puncak gunung tersembunyi di Provinsi Lan untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan Dewa Abadi Agung yang akan segera diselenggarakan dan membandingkan apa yang disaksikannya dengan turnamen-turnamen yang diperjuangkan mati-matian yang digambarkan oleh Hu Pinggu. Setelah pertarungan hidup dan mati, dengan setiap tahap memiliki pemenang terakhir, perwakilan dari 7 sekte besar akhirnya muncul. Perwakilan dari Lembah Mapal Kuning adalah saudara bela diri Mudawang. Setelah menemui wakil dari Lembah Mapal Kuning dan mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan dengan seksama, dia tetap memutuskan untuk mengambil resiko dan menyerahkan kitab kenaikan abadi untuk dilihat oleh pria ini, yang menyebabkan wakil tersebut terkejut. Perwakilan itu segera menyatakan bahwa dia bisa membawa Hanli kembali ke sekte. Mengenai hal-hal spesifik terhadapnya dan kitab kenaikan abadi, itu akan menjadi keputusan master sekte mereka. Bagaimanapun, mendapatkan kembali kitab kenaikan abadi adalah masalah yang sudah tertunda 4 hingga 500 tahun. Hanli tentu saja tidak memiliki lawan. Jika tidak, ia harus mencari sendiri jalan masuk ke Lembah Mapal Kuning, dan itu akan sangat melelahkan baginya. Seperti itu, para kultivator lainnya menatap Hanli dengan tatapan takjub. Dia duduk di atas alat sihir berbentuk perahu besar bersama 10 pemenang dari turnamen dan junior bela diri Wang yang menjadi perwakilan. Ketika dia kembali ke Lembah Mapal Kuning, dia dibawa ke sini untuk menunggu balasan. Adapun 10 lainnya, mereka telah berpisah. Tidak diketahui kemana mereka pergi. Hanli menunggu di sana selama 3 hingga 4 hari dan tidak meninggalkan kamarnya. Selain seorang pelayan laki-laki berusia 11 hingga 12 tahun yang mengantarkan makanan kepadanya setiap hari sesuai jadwal, dia tidak melihat siapapun. Bukannya Hanli benar-benar patuh dan tulus, tetapi setelah perwakilan bernama Wang itu mengatur kondisi tempat tinggalnya dan menguji atribut akar spiritualnya, dia segera mengatakan kepadanya bahwa karena dia masih bukan murid Lembah Mapal Kuning, ruangan itu akan memiliki beberapa teknik pembatasan. Untuk sementara waktu, dia tidak akan dapat meninggalkan ruangan. Jika tidak, dia akan memicu teknik pembatasan dan menyebabkannya terkekang. Setelah mendengar perwakilan bermarga Wang, Hanli tentu saja tidak mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, setelah menyadari bahwa ia memiliki 4 atribut akar spiritual palsu, suasana hati Hanli berubah menjadi lebih buruk. Meskipun Hanli sudah tahu bahwa bakat kultivasinya sendiri agak buruk, setelah mendengarnya dengan telinganya sendiri, ia menjadi sedih dan putus asa selama seharian. Tampaknya jika ia ingin tetap berada di jalur kultivasinya, ia harus bergantung kepada kekuatan eksternal dari pil obat dan semacamnya. Namun, setelah ia naik ke lapisan ke-9 seni musim semi abadi, ia merasakan efektivitas pil naga kuning dan pil esensi emas sangat berkurang. Keduanya tidak membantunya sebanyak sebelumnya. Tampaknya ia harus menemukan beberapa resep pengobatan spiritual lain dan meramu beberapa pil obat yang benar-benar cocok untuk seorang kultivator. Jika tidak, laju kultivasinya akan tertunda. Tepat saat Hanli tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu.
Selain itu, bukan hanya suara satu orang. Hanli membangkitkan semangatnya. Tampaknya setelah menderita selama beberapa hari, informasi yang ditunggunya telah datang. Teman muda, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Pintu ruangan terbuka pelan, dan suara perwakilan bernama Wang pun terdengar. Pria ini segera masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh seorang pria tua yang tersipu malu. Salam Wang abadi. Hanli segera melompat dari tempat tidur dan dengan hormat menyapanya. Dia sepenuhnya menyadari bahwa tidak seorang pun akan menemukan kesalahan dengan kesopanan ekstra. Jika dia sedikit merendahkan sikapnya, dia hanya akan menerima manfaat dan tidak ada kerugian. Hanli melirik lelaki tua itu dan bertanya dengan bingung. Ini adalah kakak seniorku, bermargaya. Ucap kakak muda Wang tersenyum lalu menjelaskan. Bermargaya? Hanli terkejut. Mungkinkah masalah mengambil surat perintah setelah membunuh biksu cahaya emas terungkap? Apakah anggota klannya yang mencarinya? Namun, meskipun raut wajah lelaki tua ini tidak terlalu baik, dia tidak menunjukkan kemarahan yang besar. Sepertinya dia punya alasan misterius lainnya. Hanli merasa khawatir, meskipun ini tidak terekspresikan sedikit pun di wajahnya. Dengan nada hormat yang sama, dia berkata, "Jadi itu adalah Ya Abadi." Lelaki tua itu mengamati Hanli sekali. Bagaimana mungkin Hanli terlihat dan merasa sangat biasa? Tidak ada sedikit pun yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan rasa tidak yakin akan tujuannya datang ke sini. Alhasil, setelah mendengar ucapan Hanli, dia memasang wajah ramah dan tersenyum. Lalu kemudian berkata, "Teman mudahan tidak perlu terlalu sopan. Sejak teman mudahan tiba di lembah mapel kuning kita sambil memegang surat kenaikan abadi, teman muda sudah menjadi murid sekte. Memanggilku paman bela dirinya sudah cukup. Kau tidak perlu menganggap dirimu sebagai orang luar," ucap pria tua ya. Setelah Hanli mendengar perkataan lelaki tua itu, hatinya menjadi sangat lega. Namun, pikirannya masih agak tidak yakin. Karena pihak lain telah berbicara dengan sangat sopan, sepertinya dia tidak punya dendam terhadapnya. Meskipun begitu, bukankah tingkat kesopanan ini agak terlalu berlebihan? Bagaimana dia bisa dikatakan bukan orang luar? Sampai di situ Hanli sedikit bingung. Sahabat mudahan, saudara bela diri seniornya tidak salah bicara. Pemimpin sekte saat ini telah setuju untuk mengizinkan sahabat muda menjadi murid sekte. Selain itu, pil pembentukan fondasi telah disiapkan untuk saudara muda, ucap saudara junior Wang berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Ketika Hanli yang selalu tenang dan kalem mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia berharap bisa menarik kata gembira dan melampiaskan perasaannya. Melihat Hanli bertindak seperti itu, junior bela diri Wang tersenyum. Dia tidak merasa terlalu terkejut. Sepertinya dia sudah memperkirakan reaksi Hanli. Saudara muda Wang, saya ingin berbicara dengan keponakan Han saja. Bisakah Anda mundur sebentar? Orang tua itu menjadi agak tidak sabar dan akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan sejak dia memasuki ruangan. Tentu saja, saudara muda ini akan kembali ke ketua sekte terlebih dahulu. Setelah saudara muda dan keponakan Han selesai berbicara, kembalilah bersama, ucap saudara muda Wang lalu mendesah dalam hati. Setelah melirik Hanli sekilas, lalu dia meninggalkan ruangan. Pada saat ini, hanya dua orang yang tersisa di ruangan itu, yaitu lelaki tua Ye dan juga Hanli. Hanli tercengang dengan apa yang terjadi di hadapannya. Bagaimana mungkin orang bermarga Wang ini pergi begitu saja setelah diberitahu? Orang yang pergi bersamanya, orang yang menyebut dirinya paman bela diri. Apa urusannya berbicara dengannya? Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh seniornya ini, Hanli memiliki firasat yang buruk. Orang tua itu melihat bahwa Hanli gelisah, tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Dia yakin hal-hal yang dapat dia ajukan pasti akan membuat pemuda yang tidak berpengalaman dengan dunia ini membuka matanya lebar-lebar dan menyelesaikan transaksi dengan lancar. Keponakan Han, paman adalah orang yang terus terang. Oleh karena itu, aku tidak akan bertele-tele dan mengatakannya secara terbuka.
bisnisku terkait dengan bil pembentukan fondasi yang kamu berikan. Saya ingin membelinya dari keponakan Han. Apa pendapat keponakan Han tentang hal itu? Ucap orang tua itu langsung ke intinya. Dia benar-benar ingin membeli bil pembentukan fondasi milikku. Apakah aku tidak salah dengar? Bagaimana mungkin dia menjualnya kepada orang lain? Pikir Hanli. Ketika Hanli mendengar ini, dia terkejut. Namun segera setelah itu, kulitnya berubah drastis dan menjadi tidak sedap dipandang. Keponakan Han, jangan ragu untuk merasa tenang. Aku tidak mungkin tidak akan menawarkan apapun sebagai ganti bil pembentukan fondasi milik keponakan Han. 7 atau 8 batu roh kelas menengah, beberapa jimat spiritual kelas menengah hingga tinggi, dan beberapa jenis alat sihir kelas 1. Paman masih bisa mengeluarkan lebih banyak barang. Jika ini benar-benar tidak bisa, Paman masih memiliki beberapa pil obat yang meningkatkan kekuatan sihir. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil pembentukan fondasi, mereka adalah obat-obat spiritual yang sulit didapatkan bahkan di sekte ini. Ucap orang tua itu buru-buru menjelaskan setelah melihat dengan jelas perubahan warna kulit Hanli. Setelah Hanli mendengar kata-kata ini, raut wajahnya menjadi jauh lebih baik. Dia mendengar ketulusan dalam kata-kata pihak lain. Tampaknya paman bela diri ini tidak berniat untuk merampoknya dengan kasar dan tidak masuk akal. Ternyata dia memang benar-benar ingin membeli pil pembentukan fondasinya. Meskipun aku belum pernah melihat pil pembentukan fondasi dengan mata kepalaku sendiri, aku tahu nilai dan pentingnya pil itu dengan sangat jelas. Pikirkanlah, di pertemuan kenaikan abadi Agung Tian Wutai, hampir ribuan kultivator bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Dan untuk apa? Bukankah itu karena godaan pil pembentukan fondasi ini? Dan pamannya ini berpikir dia bisa menukarnya dengan beberapa batu roh dan alat sihir. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku adalah seorang anak muda yang baru saja datang dari pegunungan? Gumam Hanli berpikir dalam hati sambil tertawa dingin. Tetapi di luar dia tampak penuh hormat. Seolah-olah dia benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pamannya. Orang tua bermargaya merasa puas dengan jawaban Hanli. Lagi pula, calon murid ini tidak menolaknya begitu dia mengemukakan perdagangan pil pembentukan fondasi. Sepertinya ini bisa mengarah ke suatu tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa dengan mudah menukar pil pembentukan fondasi dengan barang-barang yang disebutkan sebelumnya dari awal. Siapapun yang tidak bodoh pasti tahu untuk tidak menukar barang berharga ini dengan sesuatu yang begitu murah. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Namun sekarang, melihat sikap Hanli, tampaknya ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Dia nampak sangat gembira. Jika Hanli bersedia menukarnya, lelaki tua itu sangat yakin bahwa ia dapat memenuhi permintaan Hanli dan menukarnya dengan pil pembentukan fondasi. Hanya memikirkannya saja membuat senyum lelaki tua bermarganya itu semakin lebar. Bahkan rasanya Hanli tidak lagi terlihat buruk seperti sebelumnya. Keponakan Han, aku yakin kau tahu tentang atribut akar spiritualmu. Sejujurnya, dengan bakat keponakan Han, bahkan dengan meminum pil pembentukan fondasi, tingkat keberhasilan memasuki pembentukan fondasi sangat rendah. Paling-paling, pil pembentukan fondasi akan meningkatkan kekuatan sihirmu saja, dan mungkin hanya menaikkan level kekuatan dasarmu 2 atau 3 lapis. Jika demikian, meminum pil pembentukan fondasi akan terlalu boros. Bagi keponakan Han, akan lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang lebih praktis dan berharga. Ucap lelaki tua itu mulai berbicara tanpa henti untuk menggoda Hanli. Sekalipun Hanli terlihat seperti sedang memperhatikan dengan seksama pamannya, dia sudah menganalisa dan menghitung untung ruginya di dalam kepalanya. Sejujurnya, dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Peluang untuk mencapai pembentukan fondasi setelah hanya meminum 1 pil pembentukan fondasi hampir terlalu rendah. Tetapi jika Hanli melepas pil pembentukan fondasi semudah itu, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Karena meskipun peluangnya rendah, bukankah masih ada sedikit kemungkinan untuk berhasil? Namun jika dia tidak menyerahkan pil pembentukan fondasi kepada pamannya di depannya ini, maka hidupnya di lembah mempel kuning pasti tidak akan menyenangkan. Kemungkinan besar dia akan membuat orang ini menyimpan dendam tanpa alasan.
dia juga tampaknya memiliki kekuatan di lembah mapel kuning. Jika memang begitu, maka itu akan merepotkan. Pamannya, bolehkah aku bertanya kepada siapa kau meminta pil pembentukan fondasi? Aku yakin bahwa pamannya tidak membutuhkan barang ini lagi. Hanli berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyelidiki maksud lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu diganggu oleh Hanli, dia sama sekali tidak tampak tidak senang. Mendengar pertanyaan Hanli, dia ragu sedikit, tetapi tetap berkata pada Hanli, "Karena kamu bertanya, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aku meminta pil pembentukan fondasi ini untuk cucu keponakan seseorang yang bermarkaya. Apakah keponakan Han dapat memenuhi permintaan kami?" ucap pria tua itu. Hanli tertawa getir dalam hatinya setelah mendengar ini dan berpikir, cucu keponakan, kurasa itu hubungan keluarga yang cukup erat. Jika dia bisa membuat pamannya berusaha keras dan bahkan meminta untuk menukar pil pembentukan fondasi dari seorang junior, dia pasti sangat berarti. Sepertinya jika aku benar-benar tidak bertukar dengannya, ada kemungkinan 100% aku akan memprovokasi orang tua ini. Setelah itu, aku tidak akan pernah bisa menetap di lembah mapel kuning. Baiklah, aku hanya bisa menekan rasa sakitku dan setuju untuk bertukar. Mengenai bagaimana aku mencapai pembentukan fondasi, aku harus memikirkan beberapa cara lain di masa depan. Aku masih memiliki botol kecil misterius itu, dan jika aku punya resep dan waktu, obat apa yang tidak bisa aku buat, pikir Hanli. Setelah Hanli selesai mempertimbangkan untuk ruginya, ia telah menentukan pilihannya. Akan tetapi, ia ingin mendapatkan hasil maksimal dari perdagangan tersebut. Jadi ia bertindak seolah-olah ia sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Paman, bukan berarti junior tidak menghormati senior, tetapi pil pembentukan fondasi juga sangat penting bagiku. Bahkan jika junior memiliki potensi yang rendah, bukankah masih ada secercah harapan? Jika aku melepaskan kesempatan ini untuk menjadi pembentukan fondasi sekarang, maka junior benar-benar tidak akan memiliki kesempatan dengan jalan yang hebat, ucap Hanli. Setelah lelaki tua itu mendengar Hanli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dalam diam. Dia berpikir dalam hati, kamu tidak mungkin mempertimbangkan jalan yang lebih dikit dengan kultivasimu yang rendah. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, ucap pria tua dalam hatinya. Namun di permukaan, lelaki tua itu masih membujuknya dengan sabar dari berbagai sudut pandang sambil memberikan banyak janji kosong. Ia terus menekan dan mengubah keputusan Hanli untuk menyetujui perdagangan pil pembentukan fondasi. Mendengar janji-janji kosong ini, Hanli tertawa dingin di dalam hatinya. Tetapi dia terus mengucapkan kata-kata dengan tidak yakin dan membuat dirinya terdengar semakin lemah. Hanli membuat lelaki tua itu semakin bersemangat, dan dia terus menawar dengan harga yang lebih tinggi. Keponakan Han, jika kamu bersedia melepaskan pil pembentukan fondasi, aku bisa membiarkanmu memilih tugas apapun yang kamu inginkan dari tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para murid di lembah, ucap Patuaya. Melihat Hanli hampir menyetujui kesepakatan itu, dia akhirnya memainkan kartu trufnya. Tugas? Hanli benar-benar tercengang kali ini. Benar, kamu harus tahu bahwa murid-murid tingkat rendah di lembah mapel kuning harus menyelesaikan tugas setiap bulan. Misalnya, pergi ke beberapa tambang dan mengawasi para penambang, menjadi murid administrasi di pasar kota milik sekte kita, merawat makhluk-makhluk langka di lembah, atau menanam beberapa obat-obatan spiritual yang luar biasa. Berdasarkan bagaimana pekerjaan itu diselesaikan, sekte akan membagikan beberapa batu spiritual tingkat rendah kepada para murid ini sebagai hadiah. Dan aku, paman bela diri ini, bertanggung jawab untuk mendistribusikan jenis pekerjaan ini di lembah. Jadi jika ada pekerjaan yang diinginkan keponakan bela diri, itu semua terserah padaku, kata lelaki tua bermarganya dengan bangga. Tampak seperti dia benar-benar memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Namun setelah mendengar ini, Hanli terdiam. Sepertinya dimanapun dia berada, selalu ada orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk kepentingan pribadi, termasuk sekte kultivasi besar seperti lembah mapel kuning. Namun,
Saat ia menyebutkan pekerjaan menanam tanaman obat yang luar biasa, Hanli tertarik. Ia merasa pekerjaan ini memang cocok untuknya. Selain itu, pamannya sudah menjanjikan banyak tawaran bagus. Jika ia terus mengulur waktu, ia mungkin akan terlihat terlalu serakah. Jadi ia harus segera menutup transaksi itu. Tepat pada saat ini, Hanli akhirnya bertindak seolah-olah dia tersentuh dan berkata kepada lelaki tua itu dengan nada getir. Karena pamannya sudah bertindak sejauh ini, jika aku masih tidak setuju dengan perdagangan denganmu, itu akan terlihat seperti aku tidak menghormatimu. Jika kamu benar-benar dapat memenuhi janjimu, maka cucu keponakanmu dapat memiliki pil pembentukan fondasi milikku. Aku harap cucu keponakan dapat berhasil mencapai pembentukan fondasi, ucap Hanli. Begitu lelaki tua itu mendengar ini, dia sangat gembira dan dengan tulus berjanji. Keponakan Han, tidak perlu khawatir tentang apapun. Paman selalu menepati janjinya. Namun ketika kita bertemu dengan pemimpin sekte nanti, kamu bebas untuk menceritakan kepadanya tentang perdagangan yang ada di atas meja. Tetapi jangan mengungkit kesepakatan yang telah kita buat secara pribadi, ucap Pak Tewaya. Hanli mengerti maksudnya, tersenyum dan menurutinya. Aku bisa meyakinkan paman bela diri. Junior tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan melakukan hal bodoh itu, ucap Hanli. Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum. Dia sangat puas dengan perilaku kooperatif Hanli.